Niko yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, Bapak Hari, Kepala Dinas Pertanian dengan segenap jajaran dari Dinas Pertanian sampai teman-teman penyuluh pertanian, Forkopimda Kabupaten Probolinggo, teman-teman dari Polres, teman-teman dari Kejaksaan, teman-teman dari Kodim, baik Polres Kabupaten maupun Polres Kota, sahabat saya tim percepatan pembangunan daerah atau TP2D Kabupaten Probolinggo, Bapak Haji Dr. Ahmad Fawaid. Sahabat perjuangan selama 8 bulan terakhir Pupuk Indonesia, yang dalam hal ini hadir Mas Yo dan Mas Rifki dan teman-teman AE yang lain. Seluruh pelaku usaha distribusi pupuk yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah langsung saja Bapak. Sambil lalu memang perjalanan panjang pupuk ini Pak Kadis, pertama kami sangat mengapresiasi kegiatan pagi hari ini, di mana kegiatan ini adalah masuk dalam salah satu rekomendasi kami Panja Pupuk, karena berdasarkan riset dan turunnya kami ke lapangan, bahwa penyakit utama selama ini dalam pupuk kita adalah data. Data yang dimaksud adalah RDKK ini. Ini sebenarnya menjadi jantung permasalahan, ditambah dengan minimnya sosialisasi kita kepada para petani, bahwa yang berhak menerima pupuk itu adalah yang masuk di RDKK. Sehingga petani-petani yang teriak-teriak ke kita, itu kita langsung berikan sosialisasi, karena memang banyak petani yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Saya kira ini menjadi concern penuh kami DPRD dalam mengawal dan membersamai Dinas Pertanian atau pihak-pihak terkait. Ada beberapa rumusan masalah yang sudah kami kumpulkan selama kami di Panca ini. Pertama adalah bagaimana efektivitas kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Probolinggo terhadap peningkatan produktivitas petani. Ini rumusan masalah kami yang pertama. Rumusan masalah kami yang kedua adalah apakah mekanisme distribusi pupuk melalui kios dan kelompok tani atau poktan telah berjalan sesuai dengan prinsip 6 tepat. 6 tepatnya seperti apa, nanti sekilas akan kami sampaikan. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh petani dan distributor atau kios dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi. Ini juga temuan rumusan masalah kami yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana dampak kebijakan pupuk subsidi terhadap keberlanjutan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Karena isu pangan ini adalah isu yang merupakan isu sektoral, tapi ini menjadi isu global. Banyak forum-forum dunia hari ini betul-betul concern kepada ketahanan pangan. Kenapa? Karena eksalasi politik dunia ini tidak menentu. Bahkan beberapa organisasi internasional sudah mengatakan dalam perkembangan politik dunia yang hari ini resistennya sangat tinggi, maka hanya akan ada negara yang bisa bertahan ketika dia sudah mencapai kategori swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini adalah isu yang oleh Presiden Prabowo hari ini concern betul, bagaimana sekiranya swasembada pangan ini betul-betul terarah, sehingga periode beliau dalam siklus 5 tahun ini menunjukkan tren positif terhadap perkembangan ketahanan pangan. Kemudian Bapak Ibu semua, kami menganalisa bahwa selama ini masalah yang muncul di kita itu adalah tepat jumlah. Apa tepat jumlah itu? Alokasi pupuk yang diterima lebih rendah dari kebutuhan aktual dalam RDKK. Banyak temuan kami Panja Pupuk ini, ada oknum-oknum kios yang bermain terhadap kuota pupuk bagi para petani dengan memanfaatkan ketidaktahuan petani terhadap kuota pada petani tersebut. Sehingga ada petani yang kemudian mengeluh kepada kita pada saat musim tanam pertama, kios itu mengatakan bahwa petani A dapat sekian kilo, tapi setelah masuk di musim tanam kedua di tahun yang sama,
tiba-tiba bilang bahwa kuotanya sudah habis. Ini banyak. Kios-kios yang, oknum kios yang nakal yang begini ini banyak. Di kita itu ada semua datanya yang begitu itu. Cuma masalahnya petani itu ketika saya minta untuk datang bersama panja itu banyak yang takut. Petaninya memang banyak yang takut, Pak Arif. Takut, saya tantang. Ayo Pak, Ibu, kalau Bapak begitu, antarkan saya ke kios itu, tapi Bapak Ibu harus berani. Itu banyak yang takut. Takut. Padahal seandainya berani, insya Allah 281 kios itu bisa separuh itu. PI akan mencabut di tempat. Serius. Masalahnya petaninya nggak berani. Ada beberapa petani yang sudah berani, Pak Arif. Sudah janjian sekitar 10 orang. Saya minta kumpul di satu titik, bubar juga, Pak. Karena memang ada oknum-oknum kios yang mungkin punya pertahanan seperti Israel, sehingga para petani itu takut ketika mau melaporkan kios itu terang-terangan. Nah, ini fakta, Pak Kejaksaan, fakta. Dan DPRD ke PI ini hati-hati juga kita ngomong ke PI, karena PI ini kan adalah sebuah institusi yang tidak serta-merta menjatuhkan sanksi juga. Maka kami harus betul-betul digit, rinci, dan cukup hati-hati panja pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo ini. Kemudian dua tepat jenis. Ada dua jenis pupuk utama, urea dan NPK. Nah, ini kami sepakat dengan dua narasumber tadi, Pak Doktor, kemudian Mas Sio. Kami melihat lemahnya sosialisasi kita kepada para petani kita tentang manfaat dan kelemahan dari dua jenis pupuk ini. Sehingga banyak petani kita sangat fanatik terhadap urea. Dan kalau tidak dapat urea, saya tidak akan nanam jagung dan padi. Nah, fanatisme berlebihan ini bahaya. Bahkan dalam fikih dan syariat saja ini membahayakan. Bisa mengaku Tuhan kalau ini tidak dihalau ini. Nah, petani kita ini mendewakan urea. Padahal yang disampaikan Pak Fawaid dan Pak Masio tadi, bahwa NPK itu jauh lebih bagus, organik juga lebih bagus, bahkan pupuk-pupuk yang dikelola mungkin oleh para petani-petani kita itu bagus. Maka DPRD mendorong melalui Komisi 2 dan beberapa komisi yang lain, bahwa BUMDes kita itu harus betul-betul concern dalam bagaimana menciptakan pupuk-pupuk organik itu. Sehingga ke depan, mekanisme pupuk subsidi ini betul-betul kalau bisa tidak dikehendaki oleh petani. Karena petani sudah bisa mengelola pupuk organiknya sendiri sesuai dengan potensi desa masing-masing. Nah, kalau ini selalu bergantung pada subsidi, maka saya yakin ketahanan pangan ini hanya omong kosong. Sudahlah, tidak perlu hitung-hitungan malaikat mungkar dan nakir kalau urusan begini. Omong kosong. Karena pupuknya terbatas, petani yang butuh banyak. Maka yang teriak yang tidak masuk RDKK itu pasti lebih besar. Nah, mau sampai kapan kita akan begini? Nah, ini kan nggak bisa dibiarkan. Maka saya sudah ngomong ke Bupati dan Wakil Bupati, jangan sampai petani kita itu tergantung pada subsidi kelanjutan ini. Khawatir 2030 ini Israel Iran itu perangnya ke Asia Tenggara, Pak. Sudah gak ada yang ngurus pupuk ini. Bisa jadi PI ini kantornya kena bom atau apa. Ya kita kan nggak tahu. Tapi masa kita di desa tidak mau nanam padi jagung? Ini contoh saja ketika eskalasi dunia sedang tidak menentu gitu. Nah, ditambah lagi dengan ketidaktepatan yang saya sebutkan tadi itu, banyak teman-teman oknum kios juga kadang-kadang membiarkan. Dalam membiarkan itu begini, Pak Kadis. Ada poktan-poktan fiktif berkeliaran di Kabupaten Probolinggo. Poktan dan gapoktan. Yang pengurusnya itu bukan murni petani. Bahkan poktan-poktan ini yang berkeliaran ini, yang kemudian menebus pupuk subsidi atau mengarahkan mendapatkan kartu tani, itu banyak petani-petani yang ternyata itu sudah tidak punya lahan. Kami sudah menghitung secara digit data itu dari program PSN Tol Probowangi, di mana kawasan hijau sekitar 4.000 hektar lebih sudah terkena tol PSN Probowangi mulai dari paket 1 sampai paket terakhir. Itu masih banyak orang-orang yang punya sawah yang terdampak tol itu namanya masuk di RDKK. Padahal sawahnya sudah jadi rumah, Mas Yo. Sudah jadi umroh, sudah jadi haji. Nah, ini ternyata
saya gembira dengan PI tadi menyampaikan bahwa update data ini sudah setiap waktu. Nah ini mantep ini. Apalagi sekarang launching RDKK ini sudah masuk ke desa. Maka saya izin Pak Kadis, saya dan teman-teman DPRD akan betul instruksi nanti kepada seluruh teman-teman DPRD di dapil masing-masing untuk mengawal proses RDKK ini. Sehingga kepengawasan itu bisa sinergi. Kemudian, di antara tepat-tepat itu adalah tepat waktu. Banyak petani mengeluhkan distribusi pupuk antara distributor dengan kios lambat. Kios banyak mengeluh kepada kami dikirim Pak oleh distributor itu lambat Pak ngirimnya. Bahkan ada distributor yang nakal ya, bukan ownernya mungkin, tapi adminnya. Maka Bapak Ibu kalau hari ini ada owner distributor yang hadir, tolong adminnya dicek betul. Jangan-jangan adminnya ini yang tanpa sepengetahuan dari pemilik distributor itu bermain dengan kios dalam artian memperlambat pengiriman pupuk itu hanya gara-gara administrasi yang berlapis atau meminta beberapa uang tambahan kepada kios-kios itu. Nah, itu ada Pak, ada ya. Nah ini jangan-jangan pemilik distributornya nggak tahu gitu loh maksud saya. Sehingga selama ini yang jadi kambing hitam distributor. Tapi kios yang ihdinas siratal mustaqim, distributor yang ihdinas siratal mustaqim itu juga ada gitu loh maksud saya. Jadi Bapak Ibu yang tidak masuk dalam yang saya sampaikan nggak perlu tersinggung. Nah, nggak perlu sakit hati ke panja pupuk. Kalau sakit hati tambah saya curiga sampai. Jangan-jangan yang sakit hati ini justru pelaku ini. Makanya banyak juga ada beberapa oknum Pak Kadis, saya sampaikan di forum terbuka ini, ada oknum-oknum dengan kehadiran panja pupuk ini malah ada mobilisasi ingin membubarkan panja pupuk. Ada itu. Sampai datang ke kios-kios, iuran 300 ribuan, katanya kios begitu. Setelah ditanya apa? Ini untuk menghajar panja pupuk. Saya tantang Pak, jangankan oknum itu, Fir'aun ini hari ini turun ke Probolinggo, wallahi panja pupuk akan hadapi siapapun itu. Serius Pak. Jangankan berbentuk manusia, Fir'aun lo kita hadapi. Ditambah digituin kami tambah kencang Pak. Berarti there is something wrong. There are many problems dalam pupuk kita ini. Kalau ada gerakan begitu tambah semangat kita. Sekalian gak ada bayaran jadi panja pupuk ini Pak. Jadi kalau ada orang berteriak panja ini DPRD pakai anggaran, lihat ke gedung DPRD. Tanyakan ke Pak Asisten 3, ada nggak Rp1 anggaran kepada panja pupuk DPRD? Nggak ada Pak. Oh ada kios saja yang kita tegur kemarin ke kantor ke saya bawa mentega. Apa itu? Buah apa itu? Apukat mentah. Serokep ke saya. Padahal hanya dapat teguran dari panja. Loh iya Pak. Jadi ketika kami digituin ini tambah semangat kita. Wow, semakin terusik teman-teman tidak mengikuti aturan pemerintah, maka semakin yakin saya bahwa ada oknum-oknum tertentu yang ingin memporak-porandakan masalah pupuk ini. Maka saya bersama dengan PI dan Dinas Pertanian akan tetap tegak lurus urusan pupuk ini. Begitu maksud saya. Nah, ini penting Pak, kami tegaskan sekali lagi bahwa panja ini sudah kelimat tertinggi rakyat Probolinggo terhadap pupuk. Boleh kios itu menaikkan harga, seperti yang Pak Asisten tadi sampaikan. Tapi sampaikan untuk apa kenaikan itu? 112.500 Pak, boleh enggak Bapak kalau saya minta 10.000 per sak? Selama petaninya tidak mempermasalahkan, tidak masalah. Long itu sudah bisnis to bisnis antara kios dengan petani. Kemarin kejadian terakhir di Kuripan, ada NPK di Kuripan yang dinaikkan ke Sumber karena kuota NPK di Kuripan berlebih, sedangkan NPK tidak terlalu dibutuhkan di Kuripan, butuhnya tanaman-tanaman di daerah Sumber. Sehingga apa? Puber tadi, tampilan video tadi keluar dari area dari mana kios itu menjual. Nah, dulu-dulunya banyak yang begini Pak Kadis. Oh banyak. Nggak tahu saya distributor tahu apa enggak, saya nggak ngerti. Jangan-jangan pura-pura nggak tahu. Jangan tersinggung juga kita ngomong begini, santai aja dengan. Karena kita mendukung distributor yang benar. Bisa ditanyakan ke Mas Yo. Justru panja itu melindungi distributor dan kios yang benar loh ya. Kita justru melindungi itu, kan benar Mas ya? Ya gitu loh.
Peringatan dari PI itu warning gitu, kan begitu. Tapi kalau sampai nanti bergejolak kembali, bukan tidak mungkin yang dikasih peringatan itu akan dicabut izinnya oleh PI. Nah, kita ini tidak mau jenengan rugi. Saya paham distributor itu jadi punya modal mahal, punya kios itu juga bermodal, paham kita. Tapi ayolah fair saja. Boleh ngambil keuntungan, tapi jangan semuanya tanpa melihat ABCD itu tiba-tiba memungut sesuatu yang memberatkan petani. Karena masa Allah kami melihat betul Pak Kadis. Kemarin kami panggil beberapa pihak, ada petani itu mau beli pupuk, demi Allah ini, dia modal untuk pertaniannya hutang ke Bank Mekar Pak. Loh serius? Hutang ke Bank Mekar, Bank Pelecit. Hutang Pak modal pertaniannya Pak. Ternyata rusak taninya ditagih oleh Bank Mekar. Ujung-ujungnya apa Pak? Bercerai Pak. Cerai Pak. 2.310 janda berkeliaran di Probolinggo tahun 2024 ini. Gara-gara Bank Mekar. Kalau ditelusur ke bawah, buat apa modalnya? Buat UMKM, buat modal pertanian. Loh, saya ini sebagai wakil rakyat punya hati nurani kan. Ya Allah. Kalau tidak berteriak mau gimana DPR? Itu loh maksud saya. Maksud kami Pak Kadis. Makanya kami sudah berapa menit? Nah ini cermat omongannya apa sih batasin. Jadi saya dengan Polres, Kejaksaan siap untuk bersinergi Pak Kadis, dan mohon izin saya sengaja percepat ini Pak Kadis. Saya ada ditunggu narsum juga di Kesbangpol Pak Kadis. Saya punya WA Pak Kadis tadi, tapi beliau saya lihat tidak pegang HP karena jadi moderator. Ya apa sudah ini? WA-nya sudah dari tadi ya. Izin Pak Asisten dan teman-teman dari Forkopimda, Pak Kapolres, saya kalau pamit dulu Pak Dokter, karena ditunggu narsum di Kesbangpol. Mas Yo, salam hormat kepada pimpinan PI. Nah, karena memang terakhir Pak Kadis, yang kita lakukan sinergi hari ini, sinergitas, ini saya sampaikan, menjadi concern Komisi 4 hari ini. Pimpinan Komisi 4 DPR RI. Bahkan pimpinan Komisi 4 itu sudah menotis ke kita, kalau sinergi ini berhasil Pak Mulis, kami akan mengundang legislatif dan eksekutif dan pihak terkait ke Komisi 4 untuk ngomong di hadapan Menteri Pertanian agar ini bisa diadopsi di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Nah ini penting bagi kita, dan terima kasih yang hadir, dan mohon maaf Pak Kadis kalau penyampaian saya banyak yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.